Kali ini kita akan kembali membahas tentang data. Jika belum menonton video bagian 1 dan 2, yuk tonton dulu dengan mengklik link di deskripsi. Pada bagian 2, kita telah membahas mengenai klasifikasi data berdasarkan sifat dan cara memperolehnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas klasifikasi data berdasarkan skala pengukurannya. Klasifikasi data berdasarkan skala pengukurannya dibagi menjadi 4, yaitu data berskala nominal, data berskala ordinal, data berskala interval, dan data berskala rasio. Data nominal merupakan skala data yang paling rendah atau sederhana. Data nominal disusun berdasarkan jenisnya atau kategorinya. Kategori pada data berskala nominal hanya bersifat membedakan, namun tidak ada unsur tingkatan atau jenjang. Contohnya adalah data pada variabel jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Data jenis kelamin tersebut dapat dikategorikan menjadi berupa angka, misalnya 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Akan tetapi kategori atau angka dari jenis kelamin ini kedudukannya setara karena angka tersebut hanya sebagai simbol belaka dan bersifat membedakan saja. Kemudian selanjutnya adalah data ordinal. Kedudukan dari data ordinal lebih tinggi dari data nominal. Data ordinal merupakan data yang disusun berdasarkan kategorinya, di mana kategori diurutkan dari jenjang yang paling rendah hingga yang paling tinggi atau sebaliknya. Sehingga kategori pada data berskala ordinal tidak hanya bersifat membedakan namun juga memiliki tingkatan atau jenjang. Contohnya adalah data pada variabel pendidikan terakhir, yaitu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Data tingkat pendidikan tersebut juga dapat dikategorikan menjadi berupa angka, misalnya 1 untuk SD, 2 untuk SMP, 3 untuk SMA, dan 4 untuk perguruan tinggi. Kategori atau angka pada variabel pendidikan terakhir ini tidak setara. Selain bersifat membedakan juga memiliki jenjang, di mana SMP lebih tinggi dari SD, SMA lebih tinggi dari SMP, dan seterusnya. Selanjutnya adalah data interval. Data interval merupakan data yang diperoleh dari suatu pengukuran yang merupakan data numerik, artinya, data yang didapatkan berupa suatu bilangan dan memang benar-benar berarti bilangan tersebut, bukan simbol kategori seperti pada data nominal atau ordinal. Jarak antar bilangan pada data interval adalah sama. Ciri dari data interval adalah tidak memiliki nilai nol mutlak. Lalu, apa arti dari nilai nol mutlak? Nilai nol mutlak berarti bahwa ketika kita mengukur suatu variabel dan mendapatkan nilai nol, nilainya akan tetap nol meskipun kita mengukurnya menggunakan alat ukur lain maupun ketika dikonversikan ke satuan lainnya. Data berskala interval tidak memiliki nilai nol mutlak ini. Contohnya adalah suhu. Apabila suhu suatu benda diukur dengan alat ukur suhu dengan satuan Celcius dan hasilnya adalah 0 derajat Celcius, apabila kita mengukurnya kembali dengan menggunakan alat ukur suhu dengan satuan Kelvin, hasilnya bukanlah 0, melainkan 273 derajat Kelvin. Lalu yang terakhir adalah data rasio. Data rasio mengandung sifat-sifat data interval, tetapi memiliki nilai nol mutlak. Contohnya adalah data berat. Ketika didapatkan berat suatu benda adalah 0 gram. Berat akan tetap 0 bahkan ketika diukur dengan satuan kilogram atau lainnya. Nah, itulah penjelasan mengenai data pada video bagian 3. Subscribe untuk update video materi dan tutorial mengenai metode statistika lainnya.